Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi konsultasi. Apa sih konsultasi itu? Konsultasi adalah di mana klien melalui pihak ketiga atau membantu sistem memperbaiki layanan terhadap klien mereka, atau sering disebut juga sebagai triadik atau konseling ketiga, yang bertujuan agar konsultasi dengan kemampuan sendiri dapat menangani kondisi dan atau alat permasalahan yang dialami pihak ketiga. Nah, tujuan khususnya itu ada beberapa fungsi pemahaman dan fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan berjalan. Nah, dalam komponen itu ada 3 pihak. Yang pertama itu ada konselor, ada konsulti, dan pihak ketiga. Nah, lalu komponen pihak ketiganya itu yang pertama konsulti. Konsulti itu bisa seperti guru, orang tua, kepala sekolah, pemimpin perusahaan, dan majikan. Nah, pihak ketiga itu ada beberapa. Yang pertama itu seperti siswa, anak, guru atau siswa, bisa juga karyawan atau pekerja. Permasalahan pihak-pihak ketiga itu bisa masalah belajar, hubungan guru dan siswa, disiplin siswa, masalah kebiasaan makan, tidur, belajar di rumah, membantu mengerjakan kegiatan rumah tangga. Nah, komponen ketiganya itu, nah, konsulti itu ada beberapa pihak. Yang pertama itu ada guru, seperti guru, orang tua, kepala sekolah, pemimpin perusahaan. Dan pihak ketiga itu ada siswa, anak, guru atau siswa, karyawan, dan pekerja. Dan permasalahan itu macam-macam, seperti bisa masalah belajar dalam persekolahan, hubungan guru dan siswa, disiplin siswa, masalah kebiasaan makan, tidur, belajar di rumah, dan membantu mengerjakan kegiatan rumah tangga. Nah, komponen pihak ketiganya itu ada konsulti, itu bisa termasuk juga kakak, pemimpin organisasi, dan pihak ketiganya itu adik, personalia, pengurus, anggota organisasi. Dan permasalahan itu masalah kebiasaan sehari-hari, hubungan antara teman-teman yang rawan penyakit. Nah, dalam konsultasi ini ada asas-asas. Yang pertama itu etika dasar konseling. Apa sih etika dasar konseling itu? Di dalamnya ada beberapa lagi. Yang pertama itu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, keputusan yang diambil oleh klien sendiri. Maksudnya kerahasiaan itu adalah dalam melakukan kegiatan konsultasi itu, di antara kedua pihak tidak boleh membocorkan suatu masalah yang sedang dibahas tersebut. Nah, yang kedua itu ada kemandirian. Kemandirian dapat mencapai tahapan. Yang pertama itu memahami dan menerima diri sendiri secara positif. Yang kedua itu memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis. Yang ketiga itu mengambil keputusan secara positif dan tepat. Yang keempat itu mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil. Dan yang terakhir mewujudkan diri sendiri. Nah, asas yang ketiga itu, yang pertama itu asas-asas yang lainnya itu, yang pertama keterbukaan, kemandirian, kegiatan, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan, dan yang terakhir itu Tutuwari Handayani. Nah, dalam pendekatan, strategi, dan teknik itu ada macam-macam penjelasannya. Penjelasan pendekatan yaitu adalah tugas konsultan atau konselor sebagai pihak pertama dalam pelayanan konsulti tertuju pada 2 pihak. Yang pertama itu, pihak kedua itu adalah konsulti yang melalui proses konsultasi kemampuannya akan dikembangkan sehingga mampu menangani masalah pihak ketiga. Nah, pihak ketiga adalah satu orang atau lebih individu yang menurut konsulti sedang mengalami masalah. Nah, yang kedua itu dikembangkan diri konsulti melalui konsultasi atau WPKNS. Nah, pendekatan, strategi, dan teknik itu, yang kedua itu adalah warna konseling perorangan dalam layanan konsultasi. Apa sih yang dimaksud itu? Yang dimaksud itu adalah arah layanan konsultasi itu pengembangan diri konsulti untuk kemampuan menanggapi permasalahan pihak ketiga. Lebih spesifik, sebelum konsulti diarahkan untuk mampu menangani masalah pihak ketiga, terlebih dahulu diri konsulti sendiri yang dibenahi. Apabila WPKNS konsulti itu terbenahi secara tepat, boleh jadi penanganan terhadap pihak ketiga atau yang semula oleh konsulti dengan bermasalah.
Nah, yang ketiga nih ada teknik umum dan teknik khusus. Teknik umum itu yang pertama itu dimulai dari penerimaan diri klien. Yang kedua, mengatur posisi duduk. Yang ketiga, mengadakan penstrukturan. Yang keempat, mengadakan analisis dan diskusi tentang permasalahan yang dihadapi. Yang kelima itu sampai dengan mengadakan penilaian dan laporan. Dan yang keenam itu membangun hubungan kontak. Dan yang terakhir, mengembangkan dan mendalami masalah. Nah, teknik khususnya itu ada beberapa juga. Yang pertama itu perumusan tujuan, pengembangan tingkah laku, peneguhan hasrat, pemberian nasihat, penyusunan kontrak, dan alih tangan kasus. Nah, pendekatan strategi yang keempat itu penguasaan teknik oleh konsulti. Untuk ini konsulti harus terlebih dahulu memiliki sejumlah keterampilan. Hal yang dapat diharapkan ialah bahwa konsulti dapat menampilkan diri terhadap pihak ketiga dengan penuh afeksi. Yang kedua itu menciptakan situasi yang kondusif terhadap pihak ketiga dengan penuh afeksi. Menciptakan situasi yang terakhir itu menciptakan situasi yang kondusif bagi pihak ketiga untuk berinteraksi secara efektif dan konsultif. Nah, untuk pendekatan strategi dan teknik terakhir, yang kelima, strategi BMB3. Apa sih BMB3 itu? Sepanjang proses layanan konsultasi, terutama khususnya untuk konselor, menerapkan strategi BMB3, yaitu mengajak konsulti berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab berkenaan dengan permasalahan pihak ketiga. Nah, yang keenam ini ada waktu dan tempat. Waktu dan tempat itu dalam pelaksanaan pemberian layanan konsultasi, waktu dan tempat terjadi karena adanya kesepakatan antar konsultasi. Bisa juga seperti janjian ibu atau bapak konselor, misalnya hari apa, jam berapa, dan di mana, seperti itu. Nah, yang tujuh itu keterkaitan. Keterkaitan itu dibagi dua. Yang pertama itu keterkaitan jenis layanan. Dalam itu ada beberapa, yaitu konseling perorangan, kegiatan pendukung seperti aplikasi instrumentasi, kunjungan rumah, atau bahkan konseling perorangan terhadap konsulti. Nah, keterkaitan kegiatan pendukung yaitu aplikasi instrumentasi, hiburan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, alih tangan kasus. Nah, operasi layanan konsultasi yang pertama itu perencanaan dan pengorganisasian, SALTAN, yang lengkap dan komprehensif seringkali menunggu setelah konselor mengidentifikasi konsulti dengan pihak ketiga serta garis besar permasalahan. Sesudah kedua hal itu dilakukan, konselor mengatur pertemuan melalui menetapkan fasilitas layanan. Nah, operasional layanan konsultasi yang kedua itu pelaksanaan. Kegiatan utama layanan konsultasi ialah menerima konsulti, menyelenggarakan penstrukturan konsulti, dan membahas masalah yang dibawa konsulti berkenaan dengan pihak ketiga. Nah, yang ketiga itu penilaian. Hasil konsultasi perlu dinilai dari kelima ranahnya, yaitu yang pertama, acuan yang perlu digunakan oleh konsulti untuk pemecahan masalah pihak ketiga, kompetensi yang mesti dikuasai terhadap pihak ketiga, usaha yang sungguh-sungguh dalam menangani pihak ketiga, perasaan yang dipenuhi aspek-aspek positif yang diisi empati dan komitmen yang tinggi. Nah, yang kelima ini serta kesungguhan dalam usaha berkenaan dengan tahap pelaksanaan penilaian. Nah, yang keempat ini tindak lanjut dan laporan. Maksud tindak lanjut dan laporan ini adalah hasil akan sangat berguna untuk mempertimbangkan upaya tindak lanjut berkenaan dengan penanganan permasalahan pihak ketiga. Lebih jauh, hasil seluruh penilaian itu akan menjadi bahan analisis. Nah, terima kasih, sekian dari saya. Itu penjelasan dari konsultasi serta penjelasannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai layanan advokasi. Nah, apa sih layanan advokasi itu? Layanan advokasi itu merupakan salah satu fungsi konseling, adalah fungsi advokasi yang artinya membela hak seseorang yang tercederai. Berdasarkan HAM, setiap orang memiliki hak-hak yang menjamin keberadaannya, kehidupannya, dan perkembangan dirinya. Fungsi advokasi dalam konseling berupaya memberikan bantuan oleh konselor agar hak-hak yang menjamin keberadaan
kehidupan dan perkembangan orang atau individu atau klien yang bersangkutan kembali memperoleh hak-haknya yang selama ini dirampas, dihalangi, dihambat, dan dibatasi atau dijegat. Tujuannya ada dua. Pertama ada tujuan umum. Tujuan umum itu adalah mengentaskan klien dari suasana yang menghimpit dirinya karena hak-hak yang hendak dilaksanakan terhambat dan terkekang sehingga keberadaan kehidupan dan perkembangannya khususnya dalam bidang pendidikan menjadi tidak lancar, terganggu atau bahkan berhenti atau terputus. Tujuan khususnya itu layanan advokasi dalam konseling adalah membebaskan klien dari cengkraman pihak tertentu yang membatasi atau bahkan menghapus hak klien dan masalah klien yang teratasi. Nah, komponen layanan advokasi itu ada dua, di mana ada korban pelanggaran hak, yang kedua adalah pihak-pihak yang terkait. Di sini ada asas dalam layanan advokasi adalah yaitu pertama ada asas kesukarelaan, kedua keterbukaan, ketiga kegiatan, keempat kerahasiaan. Nah, pendekatan strategi dan teknik layanan advokasi pertama adalah format kolaboratif. Konselor langsung berkomunikasi dengan pihak-pihak yang dimaksud dengan menggali informasi, kesempatan, dan kemudahan serta kerjasama hal-hal positif lainnya demi mengembalikan hak klien yang selama ini kurang atau tidak dinikmati oleh klien. Nah, yang kedua ada strategi BMB 3. Dalam hubungan dengan pihak-pihak terkait, konselor mengembangkan suasana BMB 3 demi terpecahkannya permasalahan klien dan diperolehnya solusi yang terbaik sehingga klien kembali memperoleh hak-haknya. Lanjutannya yang ketiga adalah teknik. Teknik yang pertama adalah teknik wawancara, diskusi dan mempertimbangkan bersama pada umumnya dipakai dalam hubungan dengan pihak-pihak terkait. Yang kedua ada studi dokumentasi ataupun data aktual berkenaan dengan kondisi klien dan hal-hal terkait dengan permasalahan hak dan implementasinya. Ketiga ada solusi tentang pengembalian hak klien diambil dari pihak yang berkewenangan dapat dengan diberlakukannya secara bertingkat ataupun atas hasil musyawarah dari pihak-pihak terkait. Yang keempat ada waktu dan tempat. Yang keempat ada waktu dan tempat. Waktu dan tempat kegiatan layanan advokasi bervariasi disesuaikan dengan kedudukan pihak terkait dan kesempatan yang tepat bagi konselor melaksanakan tugasnya. Yang kelima ada keterkaitan kegiatan pendukung, di mana ada dua, yaitu yang pertama ada A, keterkaitan jenis layanan lainnya. Nah, itu bisa disesuaikan dengan jenis layanan yang ada. Kedua, ada karakteristik kegiatan pendukung, di mana ada aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, dan ahli tangan kasus. Yang terakhir ada operasional layanan advokasi, di mana ada perencanaan, pengorganisasian, unsur-unsur dan sarana layanan. Ketiga, pelaksana layanan. Keempat, tindak lanjut. Dan yang kelima adalah penilaian. Dan hal tersebut sama dilakukannya dengan jenis layanan yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih. Akan dilanjutkan dengan jenis layanan yang lainnya. Saya akan menjelaskan layanan mediasi. Layanan mediasi itu terdiri dari pertama komponen. Proses layanan mediasi melibatkan satu konselor. Konselor membangun jembatan di atas jurang yang mengangga di antara dua pihak atau lebih yang sedang bermasalah. Yang kedua adalah klien. Melalui layanan mediasi, pihak-pihak yang bertikai atau ketidakcocokan itu diharapkan mencapai kesesuaian yang membuat hubungan mereka tidak bermasalah lagi. Yang ketiga adalah masalah klien. Selanjutnya adalah asas konseling yang perlu mendapatkan perhatian dan diterapkan dalam layanan mediasi adalah yang pertama asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kekinian, asas kemandirian, asas kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan kasus. Selanjutnya adalah yang pertama adalah pendekatan kolaborasi, mengupayakan pengentasan masalah yang ada di antara pihak-pihak yang bertikai. Kedua, pendekatan saya oke, kamu oke, persepsi dan sikap saya oke, kamu juga oke, soko yang merupakan kondisi bagi berkembangnya hubungan yang positif dan produktif. Selanjutnya adalah pendekatan komunikasi secara dewasa, mengembangkan komunikasi AS (Adult Ego State) dari PES (Parent Ego State). Selanjutnya adalah pendekatan komprehensif. Masalah yang terjadi di antara pihak-pihak yang bertikai harus dilihat secara gestalt, pemahaman terhadap suatu kesatuan yang menyeluruh. Selanjutnya adalah pendekatan realistik, bermoral dan bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu berdasarkan kenyataan yang
ada seseorang harus melihat dari nilai moral yang berlaku. Galser memaknai tanggung jawab sebagai pengendalian diri. Pendekatan politik diperlukan konselor dalam mengupayakan pengentasan masalah yang ada di antara pihak-pihak yang bertikai. Selanjutnya adalah strategi. Layanan yang dilakukan konselor berorientasi pada penegakan strategi BMB3, mendorong kedua belah pihak dapat berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab dengan positif dalam menghadapi, membicarakan, dan mencari solusi berkenaan dengan masalah konsultasi dan pihak ketiga. Dalam layanan mediasi, konselor mengajak mengimplementasikan nilai-nilai karakter cerdas dalam pihak satu dengan pihak yang lainnya. Selanjutnya adalah teknik umum. Penerimaan terhadap klien dan posisi duduk. Proses layanan diawali dengan penerimaan sehingga klien atau peserta layanan merasa diterima dengan penghormatan, keakraban, kehangatan, dan keterbukaan yang mengisyaratkan akan mengembangkannya suasana yang kondusif dan permisif. Penstrukturan, mengembangkan pemahaman klien tentang apa, mengapa, dan untuk apa, serta bagaimana layanan mediasi itu. Yang ketiga adalah ajakan untuk berbicara. Ajakan ini diawali dengan bagaimana konselor menjadi tahu adanya permasalahan yang mereka alami dan bagaimana konselor dapat bertemu dengan para klien tersebut. Selanjutnya adalah teknik umum lainnya. Kontak mata, kontak psikologis, dorongan minimal 3M diarahkan kepada setiap klien yang sedang berbicara. Keruntutan refleksi dan pertanyaan terbuka disampaikan kepada si pembicara. Yang ketiga adalah penyimpulan, penafsiran, dan konfrontasi khususnya ditunjukkan kepada pembicara dan secara umum boleh ditanggapi oleh peserta lainnya. Transferensi dan kontratransferensi dalam suasana permisif dimungkinkan muncul di antara peserta. Teknik ekspresial untuk memunculkan pengalaman khusus. Strategi memfrustasikan klien dan tiada maaf untuk membangun semangat para peserta klien dan penyelesaian masalah. Selanjutnya adalah teknik khusus. Informasi dan contoh pribadi ini dilakukan juga klien benar-benar memerlukan. Informasi diberikan dengan jelas dan objektif, tujuan, contoh, dan latihan. Diarahkan bagi terbentuknya tingkah laku baru. Nasihat diberikan dan disampaikan jika benar-benar diperlukan. Kontrak, komitmen yang disusun dan ditindaklanjuti oleh klien bersama konselor. Selanjutnya adalah waktu dan tempat. Layanan mediasi tergantung pada luas dan dalamnya pembicaraan serta latihan-latihan yang dilaksanakan. Layanan ini diselenggarakan di tempat yang netral, disetujui bersama untuk para pihak yang bertikai. Selanjutnya adalah keterkaitan. Keterkaitan jenis layanan lain terbuka untuk lebih memantapkan pengentasan masalah yang dibahas dalam pelaksanaan mediasi, di mana layanan ini merupakan tindak lanjut. Keterkaitan dengan jenis pendukung. Adapun kegiatan pendukung layanan mediasi adalah aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus. Selanjutnya adalah operasional layanan mediasi. Perencanaan, mengidentifikasi pihak-pihak yang menjadi klien, mengatur dengan calon peserta layanan, menetapkan fasilitas layanan, dan menyiapkan kelengkapan administrasi pelaksanaan. Selanjutnya menerima pihak yang berselisih atau bertikai, menyelenggarakan penstrukturan dalam mediasi, membahas masalah yang dirasakan pihak yang menjadi klien, membina komitmen klien demi berhubungan baik dengan pihak lain, melakukan laisek. Evaluasi dalam kegiatan mediasi ada 3 tahap, yaitu evaluasi atau laisek yang berfokus pada understanding, pemahaman baru klien, evaluasi atau laijapen yang berfokus pada hubungan antara dua pihak yang berselisih. Evaluasi atau laijapan, penilaian ini merupakan pendalaman, perluasan, dan pemantapan laisek. Laijapen dalam rentang waktu yang lama.
Penilaian layanan mediasi terdapat dilakukan secara lisan tertulis dalam format individual atau kelompok. Laisek, uca yang diperoleh masing-masing individu. Laijapen, kualitas hubungan antara peserta layanan, khususnya hubungan di antara dua belah pihak bertikai. Laijapan, pendalaman, perluasan dan pemantapan laijapen dalam rentang waktu yang lebih panjang. Tindak lanjut dan laporan, membicarakan hasil evaluasi dan memantapkan upaya perdamaian di antara pihak-pihak yang terlibat. Hasil yang dilatar membelakangi oleh kajian menyelenggarakan proses layanan yang merupakan isi lapel pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Fitria akan membacakan tentang penempatan dan penyaluran. Yang pertama ada deskripsi umum. Dalam menjalani kehidupan dan perkembangan, setiap saat individu berada dalam kondisi diri tertentu dan menghadapi serta berinteraksi dengan kondisi lingkungannya. Kondisi ini meliputi berbagai potensi dan keadaan aktual yang ada pada diri mereka sendiri. Potensi diri individu yang baik mengacu kepada pancadaya, daya cipta, daya rasa, daya karsa, daya karya, dan daya takwa. Namun, kondisi yang benar-benar sesuai terderai. Kondisi mismatch atau kurang serasi atau kurang mendukung justru yang sering dijumpai dan menimbulkan masalah. Layanan penempatan dan penyaluran membantu individu dan klien untuk dapat terhindar dan mengalami mismatch. Yang dimaksudkan itu, individu dengan potensi dan kondisi diri tertentu ditempatkan pada lingkungan yang lebih serasi agar potensi yang ada dapat berkembang secara optimal. Layanan penempatan dan penyaluran juga dapat digunakan untuk menangani dampak mismatch yang terjadi sebagaimana yang dikemukakan terdahulu. Tujuannya, yang pertama ada tujuan umum, diperolehnya tempat yang seusia bagi individu untuk mengembangkan potensi dirinya. Tempat yang dimaksudkan itu adalah kondisi lingkungan. Dan yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus layanan penempatan dan penyaluran dapat dikaitkan dengan fungsi-fungsi konseling yang diemban oleh layanan ini, yaitu ada fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pengembangan dan pemeliharaan, dan fungsi advokasi. Selanjutnya ada komponen. Komponen penempatan dan penyaluran memiliki dua komponen, yaitu konselor, dan yang kedua ada subjek layanan dan masalahnya. Penempatan dan penyaluran memiliki asas, yaitu penyelenggaraan layanan penempatan dan penyaluran seringkali terbuka, dan selanjutnya ada asas penempatan dan penyaluran. Penyelenggaraan layanan penempatan dan penyaluran ini seringkali terbuka dan mengikutsertakan pihak-pihak di luar konselor dan diri subjek layanan. Dalam hal ini, asas kesukarelaan dan keterbukaan subjek layanan atau klien sangat penting. Posisi klien untuk mengambil keputusan sendiri harus mendapatkan penguatan. Setelah itu, asas kekinian dan asas kegiatan merupakan jaminan bagi kelancaran dan suksesnya layanan penempatan dan penyaluran. Asas kerahasiaan diterapkan untuk hal-hal yang bersifat pribadi, khususnya untuk kondisi pribadi yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh pihak lain. Asas kerahasiaan harus dijamin oleh konselor. Selanjutnya ada pendekatan dan teknik. Yang pertama ada format kolaboratif dan format individu atau kelompok. Yang kedua strategi BMB3, ketiga materi layanan. Terdapat 5 hak pokoknya ini. Yang pertama mengkaji potensi dan kondisi dari subjek atau klien. Yang kedua mengkaji kondisi lingkungan. Yang ketiga mengkaji kesesuaian antara potensi dan kondisi diri subjek dengan kondisi yang tersedia atau yang ada. Lalu yang keempat ada mengkaji kondisi dan prospek lingkungan yang ada atau baru dan mungkin ditempati subjek klien. Yang kelima, mendapatkan subjek ke lingkungan yang baru. Lalu ada teknik dan bentuk awal penempatan penyaluran. Yang pertama ada studi awal. Untuk mengkaji potensi dan kondisi diri subjek berkenaan dengan layanan yang dimaksud perlu dilakukan. Yang pertama itu studi dokumentasi terhadap hasil-hasil aplikasi instrumentasi dan himpunan data. Yang kedua, studi dokumentasi terhadap kesempatan yang ada dan dapat dipilih oleh subjek layanan untuk mengarahkan diri sendiri. Yang ketiga ada observasi terhadap aktualisasi potensi, kondisi jasmania, suasana hubungan sosio-emosional, dan kondisi fisik lingkungan. Lalu yang keempat ada studi terhadap aturan. Yang kelima studi kondisi lingkungan yang prospektif lebih kondusif bagi subjek. Yang keenam wawancara dengan pihak-pihak terhadap kemungkinan penempatan dan penyaluran konten. Lalu selanjutnya ada bentuk penempatan. Yang pertama penempatan duduk siswa dalam kelas.
lalu penempatan siswa dalam kelompok belajar, penempatan siswa ke jurusan atau program studi lanjutan, penempatan siswa dalam kelompok nakat dan minat ekstrakurikuler, penempatan subjek pada posisi tertentu dalam organisasi kesiswaan dan organisasi lainnya. Lalu pemindahan subjek ke lembaga pendidikan yang lebih sesuai, pemindahan atau pergantian mata pelajaran, mata kuliah atau bidang studi dan jurusan sesuai dengan pilihannya, pemindahan anak asrama ke ruangan atau ke tempat lainnya, dan yang terakhir pemindahan tempat tinggal. Lalu selanjutnya ada rencana bersama. Rencana penempatan subjek ke lingkungan yang baru harus pengetahuan dan mendapat persetujuan dari subjek layanan. Akan lebih baik jika perencanaan dilakukan bersama konselor dan subjek. Rencana bersama itu dilakukan untuk layanan terhadap seseorang subjek atau klien tertentu maupun terhadap sejumlah subjek. Lalu ada waktu dan tempat. Layanan penempatan dan penyaluran dilakukan dalam bentuk rangkaian upaya yang bersifat terbuka dan luas. Untuk itu, waktu dan tempat yang dilakukan dalam layanan ini khususnya berkenaan dengan arah bentuk penempatan yang ditempuh. Lalu ada keterkaitan jenis layanan lainnya. Layanan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari layanan konseling perorangan, bimbingan kelompok atau konseling kelompok. Dengan demikian juga layanan informasi orientasi. Lalu keterkaitan jenis layanan lainnya. Layanan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari layanan konseling perorangan, bimbingan kelompok atau konseling kelompok. Dengan demikian juga layanan informasi, orientasi, penguasaan konten dan mediasi dapat ditindaklanjuti dengan layanan penempatan dan penyaluran. Sementara itu, layanan ini dapat diintegrasikan dengan berbagai layanan. Lalu selanjutnya ada keterkaitan dengan kegiatan pendukung, yaitu ada aplikasi instrumentasi dan himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, dan alih tangan kasus. Lalu selanjutnya ada operasi layanan penempatan dan penyaluran. Yang pertama ada perencanaan, lalu pengorganisasian unsur dan sarana layanan, pelaksanaan, penilaian, dan penilaian ada laijapan, dan yang terakhir tindak lanjut dan laporan. Perkenalkan, nama saya Tiara Aulian Sansabila Syahiri. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview kembali secara singkat dari materi yang telah dibawakan oleh teman-teman saya. Yang pertama itu ada materi layanan konsultasi. Layanan konsultasi ini memiliki 3 peran. Yang pertama peran konselor, yang kedua konsulti, dan yang ketiga klien. Klien ini yang memiliki masalah, dan yang konsulti ini yang membantu sang klien untuk memecahkan permasalahannya. Dan yang konsulti ini jika dirasa dia tidak memiliki kemampuan atau keterbatasan dalam materi penanganan kepada klien, konsulti bisa bertanya pada konselor yang ahli yang memiliki materi tersebut, seperti itu. Nah, konselor ini memberikan materi pemahaman kepada klien dan bagaimana cara-cara untuk menyelesaikan permasalahan si klien. Jadi, konselor itu membantu konsulti agar diberikan pemahaman. Lalu, konsulti ini yang berperan langsung kepada klien untuk membantu sang klien tersebut. Seperti itu. Jadi yang kedua itu ada layanan mediasi. Layanan mediasi ini yaitu penghubung antara si klien dengan yang apa yang dimasalahkan tersebut, seperti itu. Seperti contohnya itu seperti klien ada masalah dengan temannya, lalu diketemukan dengan klien agar mereka bisa saling mengemukakan pendapatnya mereka masing-masing dan menemukan jalan yang searah kembali, seperti itu. Dan yang ketiga itu ada layanan advokasi. Layanan advokasi ini membela hak seseorang. Apa sih aku membela hak seseorang? Jadi seperti klien merasakan
dijauhi, atau contohnya seperti ini. Klien ini memiliki masalah di sekolahnya terkait dengan pembelajaran atau UN. Nah, si klien ini tidak mendapatkan haknya, seperti dia tidak boleh ikut dalam melaksanakan kegiatan UN tersebut, seperti itu. Nah, konselor akhirnya membantu sang klien untuk mendapatkan haknya agar klien dapat mengikuti kembali UN tersebut, seperti itu. Lalu yang keempat ada layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran ini yaitu untuk membantu klien atau siswa dalam menghadapi kebimbangan dalam dirinya, seperti minat dan bakatnya. Nah, minat bakatnya itu seperti apa? Konselor memberikan arahan kepada klien untuk mengetahui sejauh mana ia memiliki minat tersebut, seperti itu, dan dia memikirkan hal-hal apa yang dia inginkan.